Insiden keselamatan pasien adalah kejadian tidak disengaja atau kondisi yang dapat mengakibatkan cedera pada pasien. Insiden yang dapat terjadi seperti kesalahan pemberian obat, salah dalam memberikan tindakan, atau dalam memberikan informasi, ataupun kesalahan lain. Saat ini, insiden keselamatan pasien di dunia masih sangat tinggi dan terjadi peningkatan dari 2,6 juta menjadi lebih dari 3 juta pada tahun 2019 hingga 2023 atau sekitar 134 juta per tahun yang mengakibatkan 1 dari 10 pasien mengalami kesalahan perawatan. Insiden keselamatan pasien dapat menghambat proses penyembuhan pasien, bahkan menimbulkan kematian dan kecacatan, kerugian finansial, memberi problem psikologis, dan berdampak pada kepercayaan dan mutu pelayanan keperawatan. Meskipun berbagai upaya global telah dilakukan selama 15 tahun terakhir, namun belum memberikan efek perubahan secara substansial. Keselamatan pasien adalah tanggung jawab kita bersama, yaitu merupakan tanggung jawab dari petugas kesehatan maupun dari pasien dan keluarga. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization menginstruksikan 7 rencana aksi dunia untuk mencegah atau menghilangkan bahaya dalam pelayanan kesehatan. Pertama, kebijakan untuk menghilangkan bahaya yang dapat dihindari dalam pelayanan kesehatan. Kedua, membangun sistem dan organisasi kesehatan yang handal untuk melindungi pasien setiap hari dari risiko bahaya. Ketiga, memastikan keamanan setiap proses perawatan. Keempat, wajib melibatkan pasien dan keluarga. Kelima, pendidikan, keterampilan, dan keselamatan tenaga kesehatan. Keenam, memastikan informasi dan pengetahuan terus mengalir untuk mengurangi risiko, menghindari bahaya, dan meningkatkan keamanan perawatan. Dan yang terakhir, ketujuh, bersinergi, solidaritas dalam membangun dan mempertahankan kerjasama lintas sektor dan lintas negara untuk meningkatkan keamanan pasien dan kualitas perawatan. Dari ketujuh rencana aksi dunia tersebut, terdapat satu rencana yang dianggap paling ampuh dan merupakan program unggulan Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu melibatkan dan memberdayakan pasien dan keluarga dalam mencegah bahaya selama proses perawatan pasien. Melibatkan pasien dan keluarga dalam setiap proses perawatan memberikan dampak yang sangat luar biasa. 15% dapat menekan kerugian finansial. Selain itu, selain dilakukan secara sungguh-sungguh dan betul-betul dapat menyelamatkan banyak nyawa pasien. Penelitian selama 30 tahun terakhir membuktikan bahwa dengan melibatkan pasien dan keluarga bisa menekan insiden keselamatan pasien, bisa memendekkan hari lama rawat, kemudian bisa meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga. Tidak hanya dapat mendeteksi bahaya secara dini, kemungkinan kesalahan perawatan yang bisa saja terjadi, namun dapat meminimalisir kesalahan tersebut. Kemudian bisa meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih aman lagi. Di Rumah Sakit Unhas telah dilakukan berbagai macam program keselamatan pasien yang telah sesuai dengan standar keselamatan pasien. Kali ini kami akan memberikan inovasi baru bentuk informasi dalam bentuk video kepada pasien dan keluarga bagaimana cara terlibat dengan baik dan bagaimana kita bisa menuju kesetaraan dan keselamatan pasien. Berbicara keselamatan pasien, terdapat 6 sasaran keselamatan pasien berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Identifikasi pasien dengan benar. 2. Komunikasi yang efektif. 3. Keamanan obat yang harus diwaspadai. 4. Lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pasien yang benar. 5. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. 6. Risiko cedera pasien akibat terjatuh. Pertama, identifikasi pasien dengan benar. Identifikasi pasien dengan benar adalah upaya untuk membedakan antara pasien yang satu dengan pasien lainnya sehingga memudahkan dan mencegah terjadinya kesalahan dalam proses pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, mengecek informasi pasien pada gelang identitas. Tujuannya adalah 1.
untuk mengidentifikasi pasien sebagai individu yang akan diberi layanan, tindakan atau pengobatan tertentu secara tepat. 2. Mencocokkan layanan atau perawatan yang akan diberikan dengan pasien yang akan menerima layanan. Tujuan ketiga, memastikan prosedur pelayanan berjalan dengan baik dengan melakukan pengecekan dan memeriksa identitas pasien. Bentuk identifikasi yang dimaksud adalah pada gelang identitas pasien yang terdiri dari nama lengkap pasien, tanggal lahir, nomor rekam medik, dan nomor induk kependudukan. Petugas harus memasang gelang identitas pasien, menjelaskan fungsi dan hal yang tidak boleh dilakukan pada gelang identitas tersebut, serta meminta pasien atau keluarga menyebutkan minimal 2 identitas, yaitu nama dan tanggal lahir, serta mencocokkan dengan gelang identitas sebelum melakukan interaksi atau tindakan apapun kepada pasien. Perkenalkan nama saya Herlina. Ibu bisa panggil Lina. Herlina gelang identitasnya Ibu fungsinya untuk mencegah ini sebagai identitas Bu ya, untuk mencegah terjadi kesalahan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadi bisa Ibu menyebutkan dulu, mohon menyebutkan nama dan tanggal lahirnya Ibu. Iya, nama saya Ibu Nur Laila. Tanggal lahir saya 26 Februari 1959. Ibu Haji Nur Laila tanggal lahirnya tanggal 26 bulan 2 1959 Ibu Di. Betul. Oke. Ini saya pasang Ibu Di, tapi jangan dilepas, dicoret atau digaris-garis Bu Di. Ya, Jangan dirobek Bu Di. Siap ya. Ya. Kalau Ibu masuk ke kamar mandi terus terlepas, boleh diinikan ke perawatnya atau ke siapapun yang masuk untuk di ini ya. Iya. Bisa diganti. Bisa diganti kalau terlepas Bu ya. Baik. Ibu ada alergi, riwayat alergi sebelumnya? Iya, saya alergi amoxilin. Amoxilin. Iya. Apalagi Bu? Alergi makanan enggak ada? Sama udang. Alergi udang juga. Iya, 2 aja. 2 saja Ibu. Ini gelang penanda bahwa Ibu alergi Oh iya. Jadi dipasang juga di gelang ininya Ibu, di gelang identitasnya tadi. Ibu jangan bosan-bosan karena tiap kali perawat masuk atau melakukan tindakan, pasti gelang identitasnya Ibu diperiksa atau Ibu ditanya ya. Oh iya, baik. Oke. Berarti saya harus selalu Iya. menjawab begitu. Ya. Ibu kalau ditanya alerginya, Ibu bilang alerginya apa. Dan kalau seumpama ada perawat yang mau masuk atau menyuntik atau apapun itu, mau pasang infus atau mau melakukan pemeriksaan darah, Ibu kalau perawatnya enggak tanya nama mata, kita yang harus bertanya ke perawatnya ya. Ya, baik. Oke. Berarti saya harus aktif Iya, ngomong ya. Ibu aktif Mas, ngomong. ya. Kalau enggak dia tanyakan namanya Ibu yang bertanya, "Suster, itu untuk obatnya untuk Ibu siapa?" Oh, baik. Ya, supaya mencegah terjadi kesalahan Ibu ya. Iya, Oke baik. Ibu, saya tinggal Ya, terima ada kasih. lagi Ibu mau tanyakan? Oh iya, berarti saya sebut nama dan saya tanggal lahirnya. Dua Ibu Oh, minimal baik. 2. Namanya Ibu sama tanggal lahirnya Ibu kalau Siap. ditanya. Iya, Oke. iya. Kasih Ibu, permisi. Ya, Nars, rencana tindakan saya pagi ini apa ya? Baik Bu, rencana tindakan pagi ini yang akan dilakukan adalah pemeriksaan HbA1c. Apa itu Nars pemeriksaan HbA1c? Kalau pemeriksaan HbA1c itu untuk memeriksa kadar gula darah Ibu dan naik turunnya insulin dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu? Oh iya, itu di mana tempat pemeriksaannya, ambil darahnya? Oh, Di iya. bagian mana? Di bagian ini untuk ambil darahnya. Oh, di sini ya? Iya. Sebentar ya. Iya. Baik Bu, kalau gitu saya pamit dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Ibu bisa pencet bel yang di sini. Iya, terima kasih Nars. Iya, terima kasih. Rumah sakit menerapkan proses untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Tujuannya adalah untuk mencegah resiko kesalahan pemberian obat pada pasien yang dapat menyebabkan alergi, cedera serius, atau bahkan kematian pada pasien jika digunakan dengan tidak tepat. Prosedur rumah sakit dalam standar akreditasi telah ditetapkan tentang bagaimana penerapan pemberian obat yang aman kepada pasien. Perawat harus menanyakan riwayat alergi obat
makanan, atau jenis bahan yang menyebabkan alergi pada pasien. Petugas kesehatan harus melakukan tes kulit untuk jenis obat tertentu untuk mengetahui apakah terjadi alergi atau tidak. Langkah-langkah pemberian obat dengan 7B yaitu benar pasien, mencocokkan gelang identitas pasien, benar obat yang diberikan, benar waktu pemberian obat, benar dosis, benar rute, benar respon pasien, dan benar dokumentasi. Dengan gelangnya Ibu ya, dan identitasnya Ibu, bisa sebutkan namanya? Ya, saya Nur Laila, Nur lahir Laila. 26 Februari Iya, 1959. 1999. Oke, saya cocokkan dengan gelangnya. Iya, sudah betul. Oke, sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Oh iya, persiapan saya sebelum operasi apa ya, Nars? Persiapan sebelum operasi, Ibu harus puasa dulu, nanti sesuai dengan jadwal operasi besok, biasanya 8 jam atau 6 jam sebelum operasi. Iya. Kemudian diingatkan bahwa sebelum 1 jam Ibu turun ke ruang operasi, diharapkan Ibu mandi dulu dengan tujuan agar mengurangi resiko infeksi. Ya. Kalau Ibu merasa cemas, bisa latihan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi kecemasannya Ibu sebelum masa operasi tiba untuk hari besok. Iya. Kemudian nanti usahakan kalau ada yang terpasang, misalnya gelang atau emas, Ibu harus lepas semuanya, termasuk dengan gigi palsu atau kawat gigi yang bisa dilepas. Sebaiknya dilepas untuk mengurangi operasi tidak berjalan dengan baik. Oh, iya. Boleh satu lagi saya bertanya, Iya, Nars? boleh. Kalau setelah operasi apa yang harus saya lakukan? Setelah operasi, nanti setelah operasi akan ada instruksi lanjut dari dokter. Biasanya disuruh perbaikan kondisi dulu. Jika baik, tidak mual atau tidak muntah dari efek anestesi atau pembiusan, Ibu boleh makan atau minum. Kemudian Ibu harus istirahat dulu sekitar 6-8 jam. Baru bisa mobilisasi duduk atau mobilisasi jalan. Oh iya. Iya. Baik. Makasih banyak, Nars. Iya, Nanti kalau ada saya sama-sama. mau tanyakan lagi, saya akan tekan bel untuk Iya. tanya. Sama-sama. Iya. Mari Ibu. Iya. Rumah sakit menerapkan pencegahan penularan infeksi terkait layanan kesehatan, yaitu mencuci tangan 6 langkah, 5 momen mencuci tangan, etika batuk, dan tindakan lainnya baik terhadap petugas, pasien, maupun peralatan dan lingkungan rumah sakit. Infeksi dapat terjadi melalui sentuhan tangan ataupun lewat penyebaran udara. Contoh, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang telah menyentuh satu pasien, kemudian berpindah menyentuh pasien lainnya, maka dapat menularkan infeksi terhadap pasien lainnya atau ke petugas kesehatan sendiri. Jika tidak mencuci tangan terlebih dahulu, begitu pula dengan batuk yang mengeluarkan berjuta bakteri infeksi yang dapat masuk melalui saluran pernafasan. Tujuannya adalah agar memutus mata rantai penularan infeksi baik ke pasien dan keluarga, termasuk ke petugas kesehatan itu sendiri, terutama pada area luka atau area pemasangan infus yang berisiko mendapatkan infeksi, mengakibatkan penyembuhan yang lama, demam, bahkan infeksi total seluruh tubuh yang berujung pada kematian. 5 momen cuci tangan yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan yaitu wajib mencuci tangan pada 5 momen cuci tangan. Momen pertama, sebelum menyentuh pasien. Momen kedua, sebelum melakukan prosedur. Momen ketiga, setelah melakukan prosedur atau setelah terpapar cairan tubuh pasien. Momen keempat, setelah menyentuh pasien. Dan momen kelima, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Rumah sakit menerapkan proses untuk mengurangi resiko cedera pasien akibat jatuh di UGD, dirawat jalan, dan dirawat inap. Tujuannya adalah mencegah risiko cedera akibat jatuh pada pasien maupun keluarga. Saat saya dirawat di rumah sakit, saya merasa sangat penting untuk terlibat dalam setiap tahap perawatan saya. Saya selalu berusaha untuk bertanya kepada dokter dan perawat tentang setiap prosedur dan obat yang diberikan. Itu akan sangat membantu saya merasa lebih tenang dan percaya diri. Jika keluarga saya juga memahami apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan saya.
bekerja sama selama proses perawatan adalah pondasi dasar untuk proses perawatan yang aman dan berkualitas. Ini merupakan tanggung jawab bersama. Kita, pasien, ingin sembuh. Begitu pula petugas kesehatan mengutamakan kesembuhan dan kepuasan pasien. Selama proses perawatan, pastinya telah ada aturan dan prosedur ketat yang dibuat oleh pemerintah maupun pihak rumah sakit. Akan tetapi, masih ada saja faktor yang tidak disengaja. Dan lain oleh karena itu, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita meningkatkan kerjasama kita dengan petugas kesehatan dengan proaktif, komunikasi, dan bertanya jika belum sesuai dengan prosedur yang telah diketahui. Bersama agar memaksimalkan kualitas dan perawatan yang aman, baik dari sisi petugas kesehatan dan terutama dari sisi pasien serta keluarga. Hal penting yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama peran aktif pasien dan keluarga, yang kedua bagaimana peran keluarga dalam pengawasan, dan yang ketiga adalah dukungan fasilitas kesediaan menciptakan suatu lingkungan yang mendukung keterlibatan pasien dan keluarga. Menggarisbawahi keselamatan pasien yang merupakan tanggung jawab bersama antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga sehingga kerjasama yang baik akan menghasilkan perawatan yang lebih aman, efektif, berkualitas tinggi, dan mencegah kesalahan perawatan dalam melakukan tindakan atau prosedur apapun.